Kalau lu pinter kenapa nggak kaya, Teh? Gue punya kenalan yang anaknya umur 4 tahun itu nilai asetnya udah 100 miliar lebih ya. Pinter banget dong dia. Kira-kira ada korelasinya nggak tuh? Itu. Sumpah banyak bro balita yang jauh lebih kaya dari gue. Iya bener sih. Tapi bener apakah sih. lu mau bilang balita itu lebih pinter dari gue? Gua percaya. Mungkin Iya, nanti iya. mungkin. Kita punya teman ada yang pinter banget lah dulu. Iya. Baru lulus aja udah masuk consulting. Sekarang gajinya around 200 juta per bulan. Ya, gede. Lah, dia sama influencer 18 tahun dapat viralitas sebentar juga kalah. Iya betul. Lu mau ngomong jogetannya itu lebih pinter? Enggak. Menghasilkan lebih banyak loh. Hidup itu luas pak spektrumnya. Iya. Kalau lu cuma tarik kayak gitu doang, maka orang terpinter yang ada di otak lu sekarang akan kalah sama balita orang terkaya di Indonesia sekarang. Orang yang rela mengorbankan moralitas banget bisa kaya banget. Waduh, satu-satu kita bahas bentar. Oke, yang Ini pertama. dari nol. Dari nol. Apalagi nih? Kalau lu pinter kenapa nggak kaya, Teh? Kita ngomongin itu. Bejir. Mending sebelum itu kita dinginin hati kita dulu ya dengan nonton. ini. 9% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Kuliah realistis anjay. Kuliah ngajarin lo cara cari duit. Mantap. Udah mulai bosen nih dia. Gak apa-apa. Sponsor itu. Iya. Nah, bosen ini- gak apa-apa, yang penting subscribe. Betul. Itu paling penting. Nah, ini banyak yang kemarin ini bahas juga. Katanya kalau lu pinter, kenapa lu nggak kaya? Ini Nah, pengen bahas korelasinya antara kepintaran dan kekayaan gitu. Atau misalkan kalau dibalik, kalau lu nggak kaya berarti lu bodoh. ya itu dua-duanya kayaknya ada dua influencer yang ngomong kayak gitu. Iya, ada content creator yang ngomong kayak gitu dua-duanya. Nah, makanya kita pengen bahas sebetulnya sekarang korelasinya antara kepintaran dan kekayaan. Apakah ada? Gitu. Tapi kalau menurut lu sendiri ada atau tidak? Waduh. Korelasi Antara pintar dan kaya. kalau kayanya pakai terms kaya gitu ya. Gue punya kenalan yang anaknya umur 4 tahun itu nilai asetnya udah 100 miliar lebih ya. Pinter banget dong dia. Kira-kira ada korelasinya gak tuh? Gue jadi bingung kalau ngomong kasusnya kayak gitu. Bapaknya yang pinter. Tapi bapaknya juga dari umur belasan udah puluhan miliar. Nah itu berarti kakeknya yang pinter. Nah, terus korelasinya gimana? Iya bingung. Karena tapi yang lu ngomong tuh tepat. Jadi Oke, sebetulnya banyak banget faktor kekayaan. Ini kalau misalkan berdasarkan teori dan survei ya. Ya. Yang pertama itu orang tuh ya memang ada faktor edukasi yang menentukan karena kepintaran itu pengaruh ternyata. Tapi bukan itu satu-satunya. Yang paling banyak adalah karena faktor sosioekonomik. Oke. Which is itu adalah warisan background keluarga. Keluarganya mungkin nggak kaya tapi koneksinya banyak. Oke. Jadi background keluarga lah itu penting. Terus yang ketiga ini faktor yang paling banyak ternyata itu faktor hoki. Nah hoki di sini adalah ngomongin tentang timing, ketemu orang yang tepat, ketemu opportunity yang tepat. Nah itu. Background yang tadi lu sebut juga udah hoki dong. Iya. Dari lahir udah hoki. Itu Gimana? hoki betul. Maksudnya hoki yang di sini adalah hoki yang kayak Ketemu di tengah jalan. ketemu di tengah jalan, sambil jalan, ketemu. Tapi kan yang banyak bayi merangkak juga ketemu hokinya udah. Bapaknya itu. Sumpah banyak bro balita yang jauh lebih kaya dari gua. Iya bener sih. Tapi bener apakah sih. lu mau bilang balita itu lebih pintar dari gua? Gua percaya. Mungkin Iya, nanti iya. mungkin. Iya. Tapi memang sebenarnya gini, sebenarnya kalau misalkan berdasarkan fakta, orang yang punya IQ lebih tinggi memang punya salary base. Ini salary ya, berarti kita nggak ngomongin entrepreneurship, tapi karir. Punya salary base itu lebih besar. Itu mungkin Make sense nggak? Make mungkin gini. Itu jadi mungkin karena ada standar yang ditetapkan di dunia pekerjaan. Oke. Contoh, lulusan certain university dengan cum laude di compare dengan certain university dengan cum laude. Iya. Kalau akreditasi dan kelas univnya beda, standar gajinya aja udah beda. Iya. Berarti kan bukan masalah lu cum laude di sana lebih pintar daripada cum laude di sini, Pak. Ngerti gak maksud gue? Masalah kampusnya Tapi juga. masalah kampusnya. Oke. Sama kayak lu bilang, kok gue pinter banget loh. Gue kerja di industri ini, gaji gue mentok 50 juta. Kok ada temen gue lebih bego dari gue, IPK-nya di bawah gue jauh, dia kerjanya di consulting, gaji 2 kali gue. Iya. Never know industri lu bayar. Gak usah ngomong gitu. Bandingin lagi deh, sekarang misalnya lu punya teman pinter banget ya.
Oke, kita punya teman ada yang pinter banget lah dulu. Baru lulus aja udah masuk consulting. Iya, betul. Sekarang gajinya around 200 juta per bulan. Iya, gede. Lah, dia sama influencer 18 tahun dapat viralitas sebentar juga kalah. Iya, betul. Lu mau ngomong jogetannya itu lebih pinter? Enggak. Menghasilkan lebih banyak loh. Fajar Sad Boy. Ya, I don't know Lebih siapa kaya aja. ya. Siapa aja. Tatan aja mungkin ngasilin lebih banyak. Tahu Tatan nggak? Masih kecil loh itu. Baby Munela. Itu bisa lebih kaya dari teman kita yang sekarang di consulting group, Pak. Sama AB. AB. AB tuh cowok mapan tuh. Iya loh. Gila. Nah gimana kalau lu tarik, maksudnya gini, hidup itu luas Pak spektrumnya. Iya, betul. Kalau lu cuma tarik kayak gitu doang, maka orang terpinter yang ada di otak lu sekarang akan kalah sama balita orang terkaya di Indonesia sekarang. Iya betul. Atau balita influencer juga. Iya bener. Iya betul. Balita bukan anak orang kaya loh, balita influencer. Balita influencer yang belum bisa mikir ya, mikir maknya kan. Iya. Wah anak gue monetize apa lagi nih kan. Iya betul. Itu aja bisa jadi duit. Bener lagi. Jadi spektrumnya luas sih Bill. Berarti ya memang mungkin kaitannya korelasinya kecil ya antara pintar dan kekayaan, karena kekayaan faktornya terlalu banyak. Tapi gini, kalau menurut gue pribadi kekayaan itu korelasi dua Bill. Apa aja tuh? Hoki sama moralitas. Hoki. Orang yang hoki banget bisa kaya banget. Orang yang rela mengorbankan moralitas banget bisa kaya banget. Waduh, satu-satu kita bahas bentar. Oke, yang pertama. Sebenarnya gue pengen bahas yang kedua sih, tapi yang pertama dulu. Tadi kayak kenceng banget. Hoki itu tuh juga kan kalau di breakdown adalah titik-titik pertemuan dari diri kita yang makin meningkat dikorelasikan dengan network atau kenalan, dikorelasikan dengan modal. Capital. Gue bisa bilang diri gue hoki, kita hoki, bermain sama teman baru kita, udah ngasilin kita ratusan juta. Iya betul. Hoki nggak? Hoki. Kenapa? Kita bisa bertemu dia, kita punya modal. Timingnya pas. Iya. Ya kan? Betul. Nah, maka sekarang gini, anak orang kaya sama anak orang kaya gue yang lahirnya di pinggiran gang, tingkat hokinya bisa beda. Kenapa? Tadi dia nggak punya value diri nih, tapi bapaknya punya. Network bapaknya. Itu beda loh. Simple. Sekarang gini aja. Gua kan dulu kuliah bayar dari apa? Jualan kue lapis. Itu anak yang anak orang kaya jualan kue lapis juga. Bisa beda omsetnya. Percaya sama gue. Bapaknya sendiri bisa order 50 box. Bapak gue nggak ada. Bukan nggak ada, maksud gue ada tapi tidak. Ngerti gak maksud gue? Itu baru dari satu titik doang. Kita beda rezekinya 50 box kue lapis Pak. Iya benar. Belum omnya. Belum kalau dia ada orang-orang utang budi pernah dibantu sama bapaknya. Lihat anaknya ada usaha. Pasti dibeli. Kalau gue mungkin cari orang yang pernah diutangin orang tua gue. Gak mungkin beli. Justru suruh bayar. Suruh bayar. Theo nih jualan. Bayar lu. Gratis ini gitu ya. Iya itu aja garisnya udah beda Pak. Iya lagi. Gak bisa bohong. Pertemuan 3 tadi itu ya kita ngomong sama hoki juga. Problemnya kan gini. Hoki itu dikorelasikan dengan sebuah rezeki besar. Atau momentum yang didapat seseorang tiba-tiba kan. Iya betul. Problemnya kan gini, setelah lu hoki lu bisa kelola gak? Nah itu. Kalau enggak lu juga gembel lagi. Betul. Bener gak? Ya tapi kita gak lagi bahas itu ya. Yang kedua, moralitas. Orang yang bisa menghalalkan segala cara supaya kaya, udah pasti lebih kaya daripada orang yang gak bisa halalin segala cara. Selesai. Gak perlu gue kasih contoh lagi. Gue mau bilang contohnya apa ya? Iya terlalu banyak sih ya. Iya. Terlalu banyak. Apa? Mau ngomong apa? Ya korupsi. Korupsi. Orang yang bisa korupsi udah pasti lebih kaya yang korupsi daripada yang gak korupsi. Iya betul. Orang yang bisa sikat orang udah pasti lebih kaya daripada yang gak bisa sikat orang. Sekarang kita tiba-tiba bikin bisnis bohong-bohongan robot trading, tipu orang aja udah pasti lebih kaya daripada yang gak nipu orang. Bener sih. Terus lu mau bilang cuma masalah pintar sama bego, lu gila. Berarti otak lu sempit kalau bisa ngomong kayak gitu. Iya betul. Betul. Ya enggak? Terlalu luas ya. Terlalu luas. Betul. Kok kalau gitu orang jahat udah pasti lebih kaya daripada orang benar. Pasti. Ya karena apa? Simple, nggak usah ngomongin otak. Misalnya orang nggak punya moral bilang, anjir capek banget nyari duit ya. Gue tungguin aja dia ada acek-acek keluar dari bank BCA, gue todongin pisau, gue ambil duitnya. Udah pasti lebih kaya daripada yang kerja. Itu terbukti ketika misalkan gimana ya cara cari duit cepet sekarang gitu. Pasti yang kepikiran hal-hal yang jelek. Iya. Coba teman-teman, cara cari duit cepet. Pikirin yang legal sama yang kira-kira masih ada nilai moralnya.
Nggak ada. Semuanya butuh proses. Butuh proses. Lebih cepat sekarang gue jualan bohong-bohongan ke kalian. Suruh bayar aja langsung. Cepet Pak, tapi bohongin orang aja. Kan tergantung makanya. Moralitas itu lu yang pilih gitu loh. Bahkan lebih goblok lagi ekstrim. Tiba-tiba nih, waduh ada kakek-kakek konglomerat. Suka banget nih sama cowok-cowok muka imut kayak gue. Ah udahlah Bil, gue capek cari duit, gue jual badan gue aja ke kakek itu. Gue lebih kaya dari lu yang cari duit bangun bisnis. Iya benar sih. Terus apakah gue lebih pinter dari lu? Belum. Mungkin di satu sisi ada yang bilang itu pinter. Iya. Itu pinter. Iya. Mungkin ya. Iya. Ntar ada lagi yang bilang, ye dia aja bisa buka celana, lu kenapa gak bisa? Berarti definisi pinternya dulu nih. Nah, kan orang gitu. Ini Selalu nih, gini. betul. Ya gue kaya pakai cara ini. Lu ngatain gue. Lu bisa nggak? Itu Itu juga dia. kan gila. Iya maksud gue kan ketika misalkan ada sesuatu hal yang di luar moral, terus kita manfaatkan kadang-kadang gitu kan ada orang yang bilang ini jahat, manfaatin. Ada orang yang bilang ini pinter. Iya. Nah berarti kita definisiin Sama dulu Pak. termnya. Ya kalau industri pinter kita gini. gimana. Kalau industri kita gini. Selalu ada narasi gini. Kalau industri kita kan paling deket namanya jual kelas sama rekrutmen. Iya. Bener nggak? Betul. Orang selalu bilang gini. Ya kalau lu bisa lu jual kelas. Ya kalau lu bisa lu rekrutmen. Iya. Sama aja koruptor tinggal bilang. Kalau bisa lu korupsi. Kenapa lu gak bisa? Iya lagi. Kan gak ada garis moralnya anjir. Iya moralitas. Nggak ada. Makanya orang yang semakin bisa mengorbankan diri dia sebagai manusia pasti makin kaya. Ya, sebetulnya mungkin berarti statement orang ini juga yang maksudnya banyak bilang juga pinter kalau lu nggak kaya lu berarti bego, atau misalnya kalau lu pinter kenapa nggak kaya, itu bener juga Teh, karena definisi pinternya itu beda. Jangan-jangan apa yang tadi yang lu bilang kayak kenapa lu nggak bisa buka celana itu menurut dia pinter. Bisa jadi kan. Nah, cuman tapi ada perbedaan antara bodoh dan malas. Kalau pinter ada banyak ya. Banyak. Kalau bodoh dan malas Ya nggak bisa ngomong. Orang malas itu ya lu mau ngomong sampai kapanpun susah tambah kaya. Iya. Nggak bisa mau gimana. Kecuali lu orang malas anak orang kaya. Atau lu orang malas yang menikah dengan orang kaya yang tidak malas. Iya. Ya bisa. Betul. Tapi kalau lu based on diri lu sendiri lu malas ya lu udah nggak ketolong lah. Ya, itu udah pasti kalau orang malas nggak akan kaya. nggak akan kaya kecuali Bapak. cewek nih cantik banget, males banget, nikahin konglomerat ya kaya juga. Sebenarnya kan balik lagi cara kaya mah banyak Pak. Bener. Jadi terlalu luas. Iya Ya. sekarang gini, gue bisa aja bilang gini, ngapain sih orang bikin film seberkualitas Jumbo? Bener gak namanya Jumbo ya? Betul. Ya kan? Jumbo ya betul ya. Yang jokesnya lucu banget lagi, ada sate Jumbo dia nangis. Gue nggak nonton jujur. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada gue. Bagus banget ya. Satu. Oke. Ngapain repot-repot bikin Jumbo? Mending bikin OnlyFans. Work smart dong. Betul. Repot banget bikin Jumbo 5 tahun. OnlyFans lah nih, tuh. Ya kan? Jangan di sini. Oh jangan ya. Mau tahu channelnya? Iya. Balik lagi, gue tidak ngejudge OnlyFans. Iya. Tapi kan itu dua aja. Lu bisa katain yang satu bodoh loh karena butuh 5 tahun. Iya. Iya kan makanya balik lagi gue bilang di sini gue tidak ngejudge siapapun, tapi moralitas itu kalian yang punya takarannya masing-masing. Makanya gue bilang kalau orang hidup mikirnya kaya doang, lu pasti jadi lepas sisi manusia lu tuh hilang. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Teh pencerahannya. Tadi gue udah mendapatkan definisi-definisi. Oh ternyata pinternya mungkin beda. Kalau ngomongin IQ, ya itu beda cerita sama Beda kepintaran cerdik seperti Iya. ya IQ itu kan gitu sebenarnya ya. gini Pak. Orang yang IQ-nya semakin tinggi, kelebihannya apa sih? Dia bisa memproses informasi cepat, dia bisa mengabsorb informasi cepat, dan dia bisa menstrukturkan sesuatu dengan cepat. Kan bedanya itu aja sebetulnya. Iya. Berarti kalau misalnya ngomongin kepintaran nggak ada korelasi sama kekayaan, berarti orang boleh nggak pinter dong? Enggak juga. Kan gue udah bilang kalau pakai standar pekerjaan yang lebih pinter kerja pasti lebih kaya. Kenapa? Orang yang pinter kerja pasti dibutuhkan. Betul. Orang yang dibutuhkan pasti dibayar lebih mahal. Iya. Selesai. Ya, Lu pinter kalau lu nggak memenuhi kebutuhan gue mau nilai lu pakai apa? Ya. Nggak Oke. bisa. Oke, Gitu. mantap Teh. Terakhir closing statement buat orang-orang yang mungkin masih mikir, kalau misalkan gue masih miskin, berarti gue bego, atau misalkan kalau gue sekarang pintar, ngerasa pintar tapi kok nggak kaya, itu ada pesan. Iya, maksud gini lah teman-teman. Bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus. Gue udah bilang, karena titik start kita beda-beda. Lu tega gak sih misalnya one day lu jadi kaya, terus lu bilang ke orang lain bahwa
kalau nggak kaya itu bodoh. Lu lagi ngatain mama papa lu sendiri. Orang lu pasti jual ceritanya lu dari susah. Iya. Berarti kan lu bilang apa? Papa mama gue tuh bego. Make sense. Hah? Betul, make sense. Berarti kan papa mama lu bego aja bisa ngelahirin anaknya lu jadi sukses. Kan lu kurang ajar. Betul. Dilahirin papa mama yang bego lu sukses. Terus lu udah sukses lu ngatain papa mama lu bego. Iya. Nggak fair lah. Gitu. That's why sampai detik ini gue selalu bilang orang tua gue berjuang dengan cara yang baik. Ya. Nyokap gue tuh even tidak SMA pak. Ya. Dan gue bangga gue jadi Theo Derek yang sekarang even though nyokap gue lulusan SMP. Dia berjuang sebaik-baiknya. Apakah gue punya hak mengatain mak gue bodoh? No. Dia berjuang dengan caranya ya memang hidup itu gak favorable buat semua orang. Cukup situ. Oke, mantap. Terima kasih Teh buat penjelasannya. Sampai ketemu di segmen dari nol berikutnya. Bye-bye.